Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifatullah fil ard ya. Iya. Sebagai wakil untuk mengurus ya, mengelola bahkan memanfaatkan alam ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan alam semesta ini kepada manusia bukan hak milik dik. Oh, bukan. Ya, tapi hak pakai. Iya, merusak alam ini sama dengan membunuh manusia. Ya, merusak alam ini sama dengan membunuh manusia. Kenapa? Karena eksistensi alam, ya, kemudian kelestarian alam itu adalah liman ba'dana. Ya, untuk generasi setelah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Alafia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya host Diksi Alafia Diki Setiadi yang saya membersamai lagi dengan Ustaz Irfan. Ustaz, bagaimana Ustaz? Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik dik, sehat dik ya. Alhamdulillah Ustaz. Sekarang venue kita lagi nggak di studio nih, iya, alhamdulillah. Di alam terbuka nih. Alam terbuka nih, studio alami. Iya. Ya, lebih fresh. Nah. Lebih fresh kita di alam yang sejuk ini dik. Iya, alhamdulillah. Langsung bertemu dengan alam sehingga mungkin memberikan wawasan yang baru dan lebih luas lagi Zed. Iya, alhamdulillah. Iya Zed. Jadi berbicara tentang alam Zed. Iya. Jadi mungkin seringkali alam itu dianggap remeh Zed, sama manusia Zed. Jadi mungkin ada timbul lah kerusakan-kerusakan yang dibuat manusia yang sehingga dalamnya itu membawa rembetan kerusakan lainnya Zed. Nah, jadi mungkin pada pembahasan diksi kita kali ini Zed, kita pengen mengkaji Zed. Bagaimana sih sebenarnya, mungkin yang pertama tuh bagaimana sebenarnya posisi manusia Zed dalam alam itu sendiri Zed. Oke. Baik. Bagaimana manusia menjadi bagian dari alam itu sendiri. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Alafia dimanapun antum berada, kembali kita diskusi santai. Saat ini kita berada di alam yang terbuka ini, agak berbeda seperti biasanya. Sehingga bahasan kita juga kita kaitkan dengan alam dik. Iya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifatullah fil ard ya. Iya. Sebagai wakil untuk mengurus ya, mengelola bahkan memanfaatkan alam ya. Nah, sehingga manusia mempunyai peran sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan peran sebagai khalifah ini mempunyai tanggung jawab untuk mengelola alam ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan alam semesta ini kepada manusia bukan hak milik dik. Oh, bukan. Ya, tapi hak pakai. Hak pakai. Iya, karena secara hukum mungkin ya, hukum negara kita memiliki satu tanah, satu bidang tanah, kebun ataupun yang lainnya. Ya, tetapi itu hanya amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, sehingga kepemilikan manusia atas alam semesta ini ya, entah itu tanah, ladang, perkebunan ya, ataupun hutan, bahkan biota di laut ya, semua itu adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Nah, sehingga manusia diperbolehkan untuk memanfaatkan ya, untuk mengambil manfaat ya atas kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan manusia. Nah, tetapi bahwa tidak berarti manusia bebas untuk
mengeksploitasi alam, ya. Karena pada hakikatnya eh, bertindak bebas itu adalah bertindak etis. Bertindak etis ya. Ya, artinya kebebasan yang dia lakukan itu sesuai dengan etika, moral, dan akhlak ya terhadap lingkungan semesta ini ya. Sehingga disinilah bahwa manusia mempunyai peranan untuk mengelola alam. Ya, karena pada dasarnya merusak alam ini sama dengan membunuh manusia. Ya, merusak alam ini sama dengan membunuh manusia. Kenapa? Karena eksistensi alam, ya, kemudian kelestarian alam itu adalah liman ba'dana, ya, untuk generasi setelah kita. Maka menanam saat ini pada prinsipnya adalah bagaimana apa yang kita tanam itu untuk generasi yang akan datang. Maka ketika seorang manusia atau sekelompok manusia merusak alam semesta ini, maka pada hakikatnya dia akan membunuh manusia pada masa yang akan datang. Bisa jadi itu pada hal yang berkaitan dengan bencana alam dan lain sebagainya. Kenapa? Karena antara manusia dengan alam itu harus harmonis. Harus harmonis, harus terjadi keseimbangan antara manusia dan alam. Ketika manusia merusak alam, maka terjadi disharmoni, ya, hubungan antara manusia dengan alam. Nah, sehingga akhirnya alam pun akan marah dengan manusia. Nah, sehingga dalam hal ini manusia mempunyai kewajiban atas hal itu, Dik. Iya, jadi kalau misalnya dari penjelasan tadi, mungkin sebenarnya tanpa kita sadari, menjaga alam itu juga bagian dari kemanusiaan dan menjaga generasi ke depan ya. Iya. Bagian daripada maqasidus syariah. Iya, ada hifdzun nafas di dalamnya, ya. Melestarikan alam itu bagian daripada hifdzun nafas, ya, karena ketika terjadi kerusakan alam, nah itu berdampak pada nanti akan keberlangsungan hidup manusia juga. Nah kan dengan pentingnya itu saya terus juga kalau saya flashback ke waktu saya SD, mungkin mungkin pertanyaan paling gampang itu pertanyaan tentang menjaga alam kalau lagi hujan. Nah, tapi kenapa ketika realitanya ketika sudah besar banyak banget gitu, orang-orang tuh gampang banget gitu merusak alam, tuh kira-kira masalahnya ada di mana? Iya, baik, Dik. Tadi sudah kita singgung bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didasarkan pada harmonisasi, ya, keseimbangan, ya, antara manusia dengan alam, ya, antara anggota daripada alam semesta ini. Lalu kira-kira apa sih yang memang menjadi permasalahan ketidaksadaran manusia, ya, akan menjaga alam semesta ini? Saya mencoba untuk melihatnya pada aspek agama, Dik, ya, bahwa krisis, ya, lingkungan, ya, atau penyebab utama krisis lingkungan yang saat ini terjadi, ya, baik di Indonesia maupun di belahan dunia, ya, itu adalah penyebab utamanya adalah masalah spiritual. Ya, masalah spiritual artinya pemahaman agama yang rendah, ya, kemudian pemahaman akan kesadaran untuk menjaga alam semesta ini itu tidak didapatkan. Nah, maka untuk bagian daripada tindakan preventif, ya, menjaga alam ini, bagaimana manusia itu dibekali pada sisi spiritualitasnya. Ya, bagi kita seorang muslim, maka sisi-sisi spiritualitas keislaman itu harus ditanamkan pada semua muslim. Nah, begitu pula pada agama-agama yang lain, bahwa saya rasa agama-agama yang lain pun mempunyai konsep yang sama, artinya yang sama di sini mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Nah, sehingga untuk mengantisipasi ataupun menanggulangi, ya, daripada ketidaksadaran
seseorang dalam menjaga lingkungan adalah penguatan spiritual, Dik. Penguatan Nah, spiritual. penguatan spiritual ini menjadi hal penting dalam menanggulangi permasalahan lingkungan. Nah, kemudian dan ini satu otokritik buat kita, ya. Tidak dipungkiri bahwa saat ini kurangnya umat ini mendapatkan edukasi tentang bagaimana agama mengajarkan kita untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, sebagai contoh misal ya, kajian-kajian keislaman banyak disampaikan dan umumnya secara mayoritas itu menyentuh pada aspek ubudiyah ya, ubudiyah yang memang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah. Ya, tetapi masih kurang tersentuh ya peran daripada para asatidz ya ataupun pendidik ya untuk mengedukasi masyarakat ya pada aspek peduli terhadap lingkungan. Nah, sebagai contoh misal ya, ketika kita mendengar ya khutbah-khutbah Jumat gitu Dik ya, ya di mana khutbah Jumat ini adalah sebagai momentum untuk tarbiyah ya, berkumpulnya umat muslim mingguan, perlulah ya bahwa disisipkan edukasi ataupun tausiah yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungan. Nah, artinya bahwa masih belum optimalnya ya peran daripada pendidik ya, peran daripada asatidz dalam membina umat ya, wabil khusus terkait dengan masalah kepedulian terhadap lingkungan. Nah, ini perlu untuk kembali digalakkan ya, perlu untuk kembali direvitalisasi ya, sehingga terjadi secara masif. Nah, itu ya mudah-mudahan akan membangkitkan semangat daripada umat, karena memang penyebab utama daripada krisis lingkungan ataupun krisis kesadaran terhadap lingkungan itu adalah pada masalah spiritualitas atau akhlak. Lagi-lagi tentang pendidikan ya. Betul. Jadi ya, terdepan dalam mengatasi masalah-masalah dalam setiap sektor di kehidupan. Betul. Iya, jadi sebagaimana pendidikan itu jadi solusi atas setiap masalah hidup manusia, kira-kira dalam konteks alam ini solusi yang perlu dikedepankan. Bagaimana mungkin diksi sebelum-sebelumnya juga kita selalu mengedepankan bagaimana aspek pendidikan, betul. Karena aspek pendidikan jadi solusi. Jadi untuk mengenai masalah alam ini, kira-kira solusinya apa sih? Ya, baik Dik. Solusinya adalah kepedulian bersama, dan ini adalah tanggung jawab bersama ya, bukan personal. Maka ngobrol kita saat ini, nah ini adalah upaya kecil lah ya, upaya kecil untuk ikhtiar kita untuk saling tawasobil haq, tawasobil sober ya, kepada rekan-rekan al-aufiyah atau ashabul aufiyah, untuk sekiranya kita peduli terhadap lingkungan kita. Maka setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah pasti ibda binafsik Dik. Ya, kita mulai dari lingkungan kita sendiri, dari diri kita sendiri, bagaimana kita berupaya untuk peduli terhadap lingkungan ya, mulai dari buang sampah pada tempatnya gitu kan ya, kemudian mencoba untuk menjaga daripada lingkungan sekitar kita ya. Kemudian setidaknya kita juga hemat dalam penggunaan air ya, dan juga bagian dari hal yang penting bagaimana ya kita ya efisien lah ketika belanja ya, kita bawa tote bag lah ya, paling tidak itu hal yang kecil. Nah, tetapi hal yang besar yang memang sekiranya ini sangat berpengaruh Dik ya, ya untuk membangun kesadaran umat, yang pertama adalah melibatkan ulama. Ya, itu sangat penting ya, karena ulama inilah
sosok figur yang mendidik umat. Nah, di Indonesia ini, Dik, Iya. mungkin kita negara yang mungkin mempunyai pesantren yang begitu banyak. Oh iya. Ya, Iya benar. baik pada pesantren yang tradisional, Iya. ya, pesantren yang modern, ya, baik yang di perkotaan maupun yang di daerah-daerah. Jika para ulama yang memang benar dalam arti menggalakkan para santri, ya, dan saya yakin itu juga sudah dilakukan, ya, Iya. oleh ulama-ulama kita, oleh para kiai kita. Tetapi dalam hal ini memang melibatkan para ulama ataupun mengedukasi, ya, masyarakat dan umat, ya, ini penting daripada peran ulama, sehingga peran ulama menjadi penting untuk membangun kesadaran umat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menghidupkan tradisi kearifan lokal. Banyak budaya-budaya Nusantara di Indonesia itu sebenarnya sangat peduli terhadap lingkungan, sangat peduli terhadap lingkungan, ya, sehingga ada tradisi ataupun ritual-ritual tertentu yang memang berkaitan dengan alam, ya, baik dulu di Betawi itu ada apa namanya, baritan, ya, ya, atau istilah kita itu tradisi upacara laut, ya, walaupun saat ini tidak ada, ya, tetapi konteksnya adalah di sini banyak tradisi-tradisi lokal di Indonesia itu sangat aware terhadap lingkungan. Banyak. Iya, artinya penggunaan alam, apa ya, kebutuhan, ya, terhadap alam semesta itu dibatasi, ya, artinya sekedar apa yang dia perlukan saja. Nah, menghidupkan kembali tradisi-tradisi kearifan lokal yang sangat aware terhadap lingkungan, bahkan sangat ketat terhadap lingkungan, ini menjadi hal penting, Dik. Ya, banyak kita bisa lihat di beberapa referensi bahwa tradisi-tradisi budaya-budaya lokal di Indonesia itu sangat menghargai terhadap lingkungan, ya, dengan berbagai macam corak, Dik, dengan berbagai macam namanya, dengan berbagai macam ritualnya. Itu banyak yang memang sangat apa namanya, kental dan perhatian terhadap lingkungan. Nah, hal ini menjadi penting juga, ya, sehingga menghidupkan tradisi kearifan lokal itu adalah bagian daripada ikhtiar, ya, untuk menjaga dan sekaligus mengedukasi umat terhadap sadar dengan lingkungan. Kemudian para dai, ya, di mana beliau berdakwah, maka gerakan masif, ya, para dai, ya, para mubaligh, ya, dalam berdakwah, dalam mengedukasi umat, ini juga menjadi satu wasilah, ya, menjadi satu peluang yang sangat baik, ya, untuk membangun kesadaran umat terhadap lingkungan. Nah, yang tidak kalah penting adalah saat ini banyak komunitas-komunitas pencinta alam, Dik. Ya, Alaufia pernah kolaborasi, ya, dengan Ngabala ini, ya, mungkin Ngabala ini dengar, gitu kan. Nah, kita pernah berkolaborasi dengan pegiat-pegiat ataupun komunitas pecinta lingkungan. Nah, itulah di mana anak-anak muda, ya, aware terhadap lingkungan. Nah, itu diikat dengan satu komunitas pecinta alam atau pecinta lingkungan. Nah, jadi pecinta lingkungan ini juga mempunyai peran yang sangat baik juga. Bukan hanya sekedar hiking naik gunung, tetapi bagaimana mereka juga harus memahami tentang konteks menjaga alam. Nah, saya rasa itu, Dik, hal-hal yang memang sekiranya bisa kita anggap itu sebagai solusi lah untuk menumbuhkan, ya, kesadaran terhadap lingkungan bagi umat. Jadi mungkin bergerak bersama, ya. Bergerak bersama, ulama, ya, gerak bareng, gitu, ya. Dari ulama, dari tradisi, betul, juga komunitas-komunitas, ya. Nah, satu lagi yang memang ini menjadi tugas pemerintah adalah good governance, ya, tata kelola pemerintahan yang baik, ya, sinergi antara instansi, ya, kemudian tegas dalam penegakan hukum, Dik. Nah, itu yang menjadi penting, nih, ya. Artinya tadi kita sampaikan bahwa untuk menjaga lingkungan adalah tugas bersama antara individu, masyarakat, dan pemerintah, di mana pemerintah ini mempunyai power, ya, maka perlu jadi
law enforcement, ya penegakan hukum yang kuat juga, Iya. ya terhadap tegas ya terhadap mereka-mereka yang memang merusak alam. Ya terkadang butuh ketegasan ya, bahkan keberanian ya untuk menegakkan apa namanya aturan yang memang tidak sesuai dengan AMDAL gitu ya. Nah, dan juga banyak komunitas-komunitas ormas-ormas yang memang sangat peduli terhadap lingkungan. Nah, itu perlu digabung ya, perlu dirangkul ya, dan juga kita banyak melihat ada juga aktivis-aktivis ataupun influencer-influencer ya yang peduli terhadap lingkungan. Nah, itu semua saling bahu-membahu ya untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Nah, tetapi semua itu juga akan berjalan secara harmoni ya jika memang didukung oleh pemerintah. Nah, saya rasa itu, Dik. Betul, Zat. Jadi ya itu Zat. Jadi sebenarnya seringkali kita nggak sadar tentang alam ini Zat. Benar. Sehingga kita butuh pendidikan spiritual yang kuat, baik itu dari mungkin dari para ulama khususnya ya, dan juga sinergi dari sektor-sektor yang lain ya, dari tradisi, dari komunitas, dan juga dari pemerintah itu sendiri. Iya. Nah, contoh kita kan ini ya kumpulan remaja ya, artinya kita ini kan bahasa tradisional kita majelis taklim, tetapi kita mencoba untuk sedikit lah berdiskusi tentang hal ini. Betul. Ya mudah-mudahan juga ini bisa kita implementasikan di majelis kita ini. Bagaimana setidaknya ya kita himbau kepada jamaah majelis ya untuk peduli terhadap lingkungan. Sehingga kalau setiap komunitas majelis taklim ataupun gerakan-gerakan yang lain ini mengedukasi masing-masing daripada anggotanya, nah ini kan bisa menjadi sebuah gerakan bersama. Betul. Nah, itu penting ya, bahkan memang sekiranya besok kiamat pun ya saat ini kita juga masih dianjurkan untuk menanam. Iya. Agar tercipta sebuah kebun gitu ya. Nah, artinya bahwa menjaga kelestarian alam ini adalah menjadi hal yang penting. Gitu, Dik. Baik, semoga mungkin segitu ya. Cukup kita ngobrol sini, Dik ya. Ya, semoga ngobrol kita di alam ini. Nah, di alam ini. Di alam ini menjadi sebuah kebermanfaatan untuk khususnya untuk diri kita. Betul. Dan umumnya untuk sahabat Diksi Alofia yang menonton di YouTube LSI Alofia. Ya. Baik, mungkin segitu saja obrolan kami di Diksi Alofia pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.